Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Anies Rungkat. Pernah di masa kehidupan Sang Buddha ada seseorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia selalu melayani dan mematuhi apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi saran dari orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, ayahnya itu, dia pun berharap agar bisa menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tuanya. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha atau dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah dari ayahku yang baru saja meninggal itu masuk surga, masuk alam bahagia. Sudah menjadi kewajaran setiap orang hidup bahagia sejahtera, lalu mati masuk surga. Demikian pula pemuda ini, anak yang berbakti ini menginginkan ayahnya yang baru saja meninggal itu masuk alam surga. Kemudian menanggapi permintaan dari pemuda ini, Sang Buddha membawa anak ini ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Telah ketemu kolam sambil membawa minyak dan batu, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi di kolam, menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam tenggelam, minyak dituang di kolam terapung. Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk memanggil tim-tim doa, rohaniwan-rohaniwan dari agama apapun, pemuka-pemuka agama apapun untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, kalau semasa hidupnya orang tuanya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu pada masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum Bapak Anies berada di alam atas atau alam bawah, bahagia atau menderita. Secara pasti kita tidak tahu. Kalau seandainya almarhum telah di alam bawah, pasti akan mati-matian keluarga yang ditinggalkan untuk membantu, untuk terangkat di alam bahagia, alam surga. Apakah bisa? Kalau bisa bagaimana? Caranya seperti apa? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Itu otomatis batu tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa, saya kira doa dari agama apapun, dalam rangka membuat kapal-kapal bagi orang tua kita, perahu-perahu bagi orang tua kita untuk mengangkat, menaruh orang tua kita tempat yang layak di alam surga bahagia. Tadi kita bersama-sama juga mohon bimbingan berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebajikan, maka akan dijemputnya arwah tersebut dan ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga dengan bimbingan berkah pelindungan Buddha Amitabha, dengan kebajikan-kebajikan beliau yang pernah dikumpulkan, pernah ditanam di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun dimanapun juga, mendukung segera terlahirnya arwah Bapak Anies terlahir di alam surga bahagia. Ditinggal kematian seorang suami maupun seorang ayah,
juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya berat untuk menerima segala sesuatu yang pernah berkumpul sekian puluh tahun langsung berpisah, ya tentunya berat sekali untuk menerimanya. Namun apabila keluarga tidak larut dalam kesedihan, kepedihan, ya ratap tangis, segeralah bisa menerima hukum kematian itu sebagai proses alami dan kodrati tanpa kecuali. Orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Yakinlah kebajikan beliau memadani untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan mengikhlaskan dan merelakan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.